kehilangan motivasi saat mengejar target, apakah ada cara untuk mensabotase pikiran kita sehingga membantu kita untuk memiliki motivasi yang berapi-api? Tonton video ini sampai akhir supaya kamu memiliki senjata nih di tangan untuk hack your brain agar alih-alih dia mensabotase kamu secara negatif, malah bisa membantu kamu untuk memiliki motivasi yang berapi-api. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan tekan tombol notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update setiap hari Rabu dan Jumat. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas nih apa aja sih penyebab kurangnya motivasi. Kamu bisa cek di video ini dan bagaimana cara mengatasinya. Hari ini kita akan membahas gimana caranya memanfaatkan cara kerja pikiran agar berpihak pada kita. Keren kan? Jangan takut, teknik ini sudah terbukti aman dan dibuktikan oleh para ahli-ahli atau saintis yang menyelidiki tentang brain, mind, and memory method. Pikiran atau mind memiliki banyak aturan-aturan tersendiri atau cara main yang mungkin seringkali kita nggak sadar. Tapi kalau kita menyadari dan mengetahuinya, kita bisa sebenarnya memanfaatkannya untuk kesuksesan kita. Salah satu prinsip kerja pikiran yang bisa kita manfaatkan adalah dalam hal ini, pikiran kita cenderung untuk menjauhkan kita dari yang namanya penyiksaan atau sesuatu yang dianggap penderitaan dan mendekatkan kita kepada kesenangan atau pleasure. Masuk akal ya? Our mind tends to move us away from pain and then move us toward pleasure. Masuk akal kan? Contohnya, bagi banyak orang yang namanya nonton TV itu pasti lebih menyenangkan daripada harus baca buku, daripada harus kerja. Bagi banyak orang yang namanya makan makanan yang berlemak, makan goreng-gorengan, makan enak, itu pasti jauh lebih menyenangkan daripada harus makan salad atau makan buah-buahan. Betul ya? Setuju kan? Artinya apa? Mereka sudah mendefinisikan, oh, yang namanya pleasure itu gue bisa makan semaunya gue, tapi badan tetap langsing. Yang namanya pleasure itu kalau gue bisa senang-senang di mall. Well, there's nothing wrong with that. Sebenarnya nggak salah, setiap orang pasti siapapun dia perlu yang namanya entertainment. Perlu yang namanya pleasure, perlu yang namanya me time gitu kan ya, saat-saat untuk enjoy diri. Tetapi seringkali orang kebablasan, entertainmentnya atau me time-nya jauh lebih banyak daripada waktu-waktu produktifnya. Oke, setuju ya? Nah, kalau kamu setuju, komen di bawah ini, setuju. Dan kalau kamu udah paham tentang konsep ini, kamu komen dulu, paham ya, jangan lupa komen di bawah ini. Sekarang kita lanjut, ini intinya, ini inti dari triknya. Nah, tapi banyak orang yang nggak ngerti kalau sebenarnya kita bisa hack our brain atau kita bisa ngakalin pikiran dan bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pain dan apa yang dimaksud dengan pleasure di dalam pikiran kita khusus untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya train pikiran kita? Pertama-tama, apa yang harus kita lakukan untuk bisa hack pikiran kita? Nah, didefinisikan. Kita milih dulu apa sih hal-hal yang diperlukan untuk kesuksesan aku di bidang yang saya pilih. Misalnya, kamu ingin sukses berdiet, atau kamu ingin sukses, atau kamu ingin jadi orang yang lebih baik, kamu ingin sukses berusaha, ya, kamu ingin jadi entrepreneur sukses. Kita pilih dulu. Nah, setelahnya, ketika kita memilih sesuatu, kita akan tahu, oke, berarti gue mesti gini, mesti gini, mesti gini. Kalau gue mau punya body bagus, kalau body kamu memang nggak bagus, belum bagus maksud saya, kamu tahu, kamu harus mengatur pola makan yang benar. Kamu harus rajin olahraga, gak bisa dipungkiri, right? Setelah kita memilih, kita mendefinisikan itu dalam diri kita bahwa itu adalah hal-hal yang kita senangi dan hal-hal yang kita sukai. Kalau logikanya seperti ini, kalau kamu diet dengan pikiran bahwa gila, penyiksaan banget sih gue mesti makan salad, penyiksaan banget sih gue mesti olahraga di gym, ngangkat barbel, atau gue mesti lari-lari. Kalau kamu menganggap itu pain, menganggap itu penyiksaan, kamu nggak akan bisa bertahan lama. Benar ya? Yakin ya? Kamu nggak akan bisa bertahan lama dan kamu nggak akan bisa sukses. Mungkin kesuksesan itu hanya sedikit. Yes, turun 1-2 kilo. Terus waktu cheat day, ya gue mau makan apapun yang gue mau. Karena ketika kamu makan, kamu ngerasain, that's my pleasure. Menurut kamu, kalau kamu tetap berada di pola seperti itu, apakah kamu bisa sukses? Yo-yo diet jadinya. Tetapi, orang yang sukses berdiet, orang yang sukses membentuk tubuhnya bagus, dia punya pola pikir seperti ini. Oh my God, I love this salad. Gila, ini makanan kesukaan gue. Oh my God, I love sweating. Gue suka banget keringetan di gym dan pergi ke gym ini merupakan kesenangan buat gue.
Jadi kita ngelatih otak kita yang mana yang kesenangan dan yang mana bukan kesenangan. Make it a pleasure. Make it a pleasure in your mind. Ubah otak kamu, ubah cara berpikir kamu, ditipu ya kan bahwa ini pleasure. Yang pleasure itu yang mana? Hal-hal yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan. Yang pain yang mana? Hal-hal yang tidak membawa kamu kepada kesuksesan. Pain buat saya kalau saya makan banyak sekali terus ngeliat body saya gila, gue udah gendut di mana-mana sini. That's pain for me. Dan pleasure buat saya kalau saya bisa makan makanan yang sehat. Pleasure buat saya kalau saya ngeliat yes body gue bagus, body gue ramping dan gue kelihatan oke. Pain buat saya kalau saya nggak punya penghasilan yang mencukupi. Dan pleasure buat saya kalau saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menjadi sukses. Termasuk bahkan kalau kita harus kerja overnight atau di Sabtu Minggu semua orang bisa pergi ngegosip nonton TV atau nonton hiburan. Tetapi aku memilih I choose to love my work. Gila, semakin gue bekerja, semakin gue belajar, artinya semakin mendekatkan aku kepada impianku. Make it a pleasure for you and you will get success. Kalau kamu sudah berhasil menerapkan brain hack ini, yakin pasti kesuksesan itu akan ada di tangan kamu. Nah, gimana sih caranya untuk membentuk kebiasaan baru? Saya sudah menyusun sebuah guide list untuk kamu mulai. Nah, temukan linknya di bawah, di dalam deskripsi di bawah, dan jangan lupa untuk download ya. Thank you for watching this video until this point. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Klik like dan share video ini kalau video ini bermanfaat untuk kamu. Saya dengan Angelica Real Savio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.